catatan perawatan. Lihat gelangnya, cocokkan dengan catatan perawatan gitu maksudnya. Jadi pertama seperti biasa kita menyapa. Selamat siang Ibu. Perkenalkan nama saya perawat Ari. Saya yang akan merawat Ibu siang hari ini dari pukul 1 siang sampai jam 7 sore nanti. Gitu Ibu. Dan sekarang saya kesini Ibu untuk mengukur atau mengecek pernapasan Ibu, untuk mengukur denyut jantung Ibu dan juga kita menyampaikan tujuan kita. Saya mau mengukur tekanan darah Ibu atau tensi Ibu, denyut jantung Ibu, jangan bilang nadi Ibu. Ya, denyut jantung Ibu, pernapasan Ibu, dan juga suhu tubuh Ibu gitu. Ya. Apa benar dengan Ibu Ayu? Apa benar dengan Ibu Ayu? Ya. Kita cocokkan namanya. Oh, namanya Ayu Dewi gitu misalnya. Benar dengan Ibu Dewi ya Bu ya, nomor CN-nya 1234556. Ibu, nanti saya akan menaruh yang namanya termometer Bu di ketiak Ibu. Nanti Ibu jepit ya dengan cara menyilang tangan ke dada. Setelah itu saya akan memegang sedikit Bu di pergelangan tangan Ibu. Itu saya mengukur denyut jantung Ibu dari nadi yang ada di pergelangan tangan Ibu. Kemudian saya juga mengukur pernapasan dan juga tekanan darah atau tensi. Tapi pada saat ukur pernapasan nggak bilang kita ya, nggak bilang. Sampai di sini ada yang Ibu kurang jelas atau yang ingin Ibu tanyakan? Nah, baru kita tanyakan. Ya, misalnya dia nanya, lama nggak suster? Oh, kurang lebih 10 menit Ibu. Ya, nah kalau memang tidak, kita izin cuci tangan. Kita cuci tangan, kalau misalnya nggak ada wastafel bisa pakai ya cuci tangan. Nah, di sini saya tidak menggunakan sarung tangan karena pasiennya tidak infeksius. Kalau seperti TB, ada pasien yang infeksius seperti hepatitis, ya, atau ada penyakit kulit yang dimana bisa menular seperti herpes kayak gitu. Nah, itu baru kita menggunakan sarung tangan atau HIV, gitu kan, yang di rumah sakit dikenal dengan diagnosis B24, itu HIV, ya. Nanti baru kita menggunakan sarung tangan. Takutnya ada luka, darahnya masuk ke tubuh kita yang ada luka, nah itu kita otomatis tertular HIV. Ya. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah mengambil termometer. Ya. Tadi kan kita ada izin permisi ya Bu, saya menyiapkan alatnya dulu. Nah, sambil menyiapkan alat, jangan diam. Pasiennya tik-tik diam gitu kan. Mungkin nah ini misalnya pasiennya hipertensi. Mungkin yang kita tanyakan, Ibu saat ini apa ada keluhan pusing dan sebagainya Bu? Gitu aja ngobrol sambil kita menyiapkan alat. Jadi nggak boleh fokus, benar-benar terfokus dengan persiapan alat. Jadi kita sambil komunikasi dengan pasien. Ya. Nah, kalau misalnya ada di mana, nah pokoknya sampai kita selesai. Sampai kita melakukan TTP pun kita sampai ngoceh. Gitu. Ya, artinya ngomong, jangan diam gitu, kecuali kita pada saat fokus mengukur nadi, ukur pernapasan. Nah, pas mengukur tensinya itu baru diam sejenak. Itu kan nggak lama. Ya. Nah, kita sudah melihat ini, pastikan suhu yang ada di atau air laksa yang ada di termometer ini itu di suhu yang paling rendah, yaitu 35. Ya, kalau belum kita goyangkan, caranya megang seperti ini ya. Kayak megang apa ya? Sumpit bukan. Sumpit kan gini, agak dua gitu. Gini ya, caranya ya. Nah, jadi kalau kita udah megang gini dia nggak akan, dan hati-hati kalau kita gini itu nanti kena bisa pecah. Ya, jadi hati-hati benar-benar ketika kita menurunkan suhu, kita menggoyangkannya di tempat yang aman. Kalau sudah, kita bersihkan. Ini kan nggak kotor banget. Jadi kita bersihkan dengan alkohol cukup. Nah, pembersihannya dari atas ke bawah. Ya, bisa kayak gini, bisa juga langsung set. Itu jangan dari bawah ke atas, naik turun gitu nggak boleh. Ya, jadi satu arah. Set. Uangnya dibengkok. Nah, Ibu, saya bersihkan dulu ketiaknya ya Bu ya, buka deh ininya, jaslab sama kancing bajunya satu. Saya bersihkan dulu ketiaknya. Jadi kalau pasien beneran kita bersihkan ketiaknya ya. Nah, jadi permisi ya Ibu. Nah, kita bersihkan ketiaknya, uang langsung dibengkok. Ibu sekarang minta tolong dijepit ya Bu ya. Jadi ujungnya ini di tengah ketiak Ibu. Bisa nggak kalau bajumu di kancing itu masuk? Bisa nggak? Bisa. Oh bisa. Udah kancing aja. Ibu, nah apa yang kita lakukan ke pasien itu kita harus meminta izin dan permisi ya. Nah sekarang dijepit Bu, taruh di sini lengannya ya. Sekarang saya lanjut untuk mengukur denyut jantung Ibu ya gitu. Jangan bilang denyut jantung dan pernapasan, denyut jantung Ibu ya. Jadi permisi Ibu, saya pegang tangannya sebentar. Jadi kita lihat di jam kita.
Ya, kita ukur selama 15 detik. Ini kan kita raba nih, sebentar kan? Oh, reguler nih. Nanti kita langsung 15 detik. Ya, kita ukur. Kemudian misalnya dapat 20 gitu misalnya. 20 kali dalam 15 detik. Kemudian kita ukur pergerakan napasnya. Nah, pas naik ini. Pas ukur pernapasan itu kita hitung berapa kali naik dadanya. Ya, inspirasinya yang gitu, jangan naik turun, jangan naiknya 1 turunnya 2, jangan gitu ya. Pas dia inspirasinya itu pas naik turun kan, baru 1 naik lagi turun lagi, baru 2 ya. 1 kali inspirasi selesai mengukur denyut jantung ibu. Denyut jantung ibu normal ya Bu ya, 80 kali per menit, itu dalam batas normal. Kalau misalnya dia nanya kalau nggak normalnya berapa suster, nah kalian langsung jawab, oh itu di atas 100 Bu ya, itu nggak normal. Di bawah 60 juga nggak normal ya Bu. Jadi normalnya itu antara berapa? 60 sampai 100 kali per menit. Diukur, saya sambil mengukur tekanan darah Ibu ya. Ya, permisi Ibu, saya lipat dulu bajunya, boleh Ibu? Nah izin ya Bu ya, jadi kita lipat dengan bajunya sampai ke atas ya. Saya siapkan dulu ya Bu alatnya. Nah ini sphygmomanometer ya Dek ya. Ketika Adik membuka ini, Adik perhatikan di sini ada nih ya, ada yang miring. Ini adalah penguncinya. Ini penguncinya ya. Jadi kalau mau dipakai ini dinaikin dulu. Begitu selesai dipakai, dimiringkan dulu dia, baru ditutup, baru dimiringin lagi. Ya, kalau nggak dimiringin itu, kalau nggak ditutup itu pecah raksanya, rusak alatnya. Ya ini pecah dia, jadi nggak bisa naik dia. Udah pecah dia. Raksa itu kan dia nggak kayak air ya. Tahu kan raksa merkuri? Tahu kan? Nah, jadi dia itu sekali pecah dia akan berhamburan, susah untuk menyatu lagi. Gitu. Jadi dia nggak boleh pecah nih, biar nggak rusak alatnya. Ya, jadi begitu buka, tujuan pandangan kita langsung ke sini, langsung dibuka dulu raksanya. Oke. Setelah itu ditaruh di tempat yang sejajar dengan mata kita pada saat melakukan pengukuran. Nggak boleh raksa ini ada di bawah atau di atas mata kita ya, jadi harus sejajar gini. Karena di sini kan ada strip-stripnya ini. Strip-stripnya ini harganya adalah 10. Satu strip ini artinya 2. Ini 52, 4, 6, 8, 60 ya, 62, 64, 68, 170, 172, 174, 176, 178, 180. Itu artinya skalanya 2. Ya, itu tetap dibaca pada saat pengukuran tekanan darah. Ya, nggak bisa ya, bisa kesalahan dikit lah. Permisi ya Bu, saya taruh di sini dulu. Kemudian saya coba pasangkan ya Bu ya di tangan Ibu. Ingat masangnya harus 2,5 cm dari siku. Ya, di atas siku. Nah, jadi kan ini sikunya. Jadi kasih jarak 2,5 cm di atas siku. Supaya kita bisa meraba nadi, apa nih namanya? Brachialisnya ya. Supaya kita bisa meletakkan stetoskop di nadi brachialis. Kemudian kekencangan juga. Jangan terlalu kencang. Ini harus bisa masuk 2 jari. Ya, harus masih bisa masuk 2 jari. Kalau kekencangan nanti pembuluh darah kecil pada pasien itu bisa pecah ketika kita tensi. Oke. Jadi pastikan, kemudian dipastikan juga, oh sudah nggak keret, baru kita lakukan pengukuran tensi ya. Pertama kita harus menaikkan dulu kan raksanya untuk mencari tahu sampai di angka berapa denyutannya berhenti ya. Ibu saya mengecek dulu ya Bu ya, sampai di mana jantung Ibu tidak berdenyut nanti ketika di sini ya. Bukan tidak berdenyut sih Bu, tidak terdengar karena di sini tidak ada aliran darahnya ya. Mati dong saya suster gitu. Nah ini kita harus menunduk sedikit ya Dek ya, supaya mata kita sejajar dengan ini ya. Nah di 120 udah nggak berdenyut nih ya. Boleh Adek kalau mau mencari denyutannya boleh pakai stetoskop ya. Kalau belum bisa pakai palpasi boleh taruh di sini, kemudian dengerin ya, dengerin sampai di mana dia tidak berdenyut ya. Atau boleh kalian seperti cara saya tadi, raba di sininya,
Kalau sudah tidak berdenyut, oh sampai di 120 dia sudah tidak berdenyut. Nah, kemudian kasih waktu dulu. Sudah Bu, rasanya ada darah di tangan Ibu sekarang? Sudah ya. Nah, kasih waktu 1 menit, 2 menit gitu sambil agak ngobrol. Ya, mungkin lakukan pengukuran tekanan darah. Tadi di 100 berapa berhenti? 120. Berarti kita naikin rasanya sampai di 100 berapa? 140. Ada pendapat lain lagi? 150. Ada yang pendapat lain lagi? 150. Ya. Karena 120 ditambah 30 apa? Milimeter hidra. Ya. Oke, kita taruh stetoskop di sini. Pastikan stetoskopnya sudah di posisi, bukan nyala sih, on apa sih? Jadi kalau kalian pakai stetoskop ya, kan mungkin sudah ya dijelasin pada saat pemeriksaan fisik ya, kan ada 2 sisi. Nah, ketika kita ketuk, bandingkan dengan kita putar ya, ini kan bisa diputar-putar. Ketuk, kemudian putar. Oh, kayak ini akan terdengar lebih keras satu bagian. Nah, ini berarti ya. Ya. Arterinya baru kita naikkan sampai di 150. Ibu, tekanan darah Ibu atau tensi Ibu 110/70 makanya Bu ya. Jadi itu dalam batas normal. Jadi kalau pada orang dewasa normalnya 110 sampai 120/70 sampai 80 gitu Bu ya. Nah, jadi itu kita sampaikan ke pasien. Itu berarti normal, dia nggak akan mengerti bla 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 bla. Yang penting dia menunggu kata normal gitu ya. Sampaikan hasilnya, langsung kita rapikan. Saya rapikan dulu ya Bu ya. Permisi ya Bu. Langsung rapikan alat, nggak boleh berantakan ya. Langsung rapi. Begitu rapikan langsung rapi. Ditutup ya. Nah Ibu, sekarang saya boleh ambil pengukur suhunya Bu ya. Oke, terima kasih. Nah lah baru kita baca. Dibaca suhunya berapa? 36. Rapikan pasien ya, rapikan bajunya, rapikan ibunya, selimutin. Kemudian nah sekarang saya sudah selesai Ibu mengukur tekanan darah Ibu, pernapasan Ibu, denyut jantung dan juga suhu tubuh Ibu. Gimana perasaannya Ibu? Apa perasaannya? Tegang? Iya. Tegang, oke. Ibu nggak usah tegang-tegang, nanti tensinya naik lagi ya Bu ya. Ibu relax, mungkin sambil nonton TV, sambil ngobrol-ngobrol. Nanti jam 4 sore saya kesini lagi ya Bu untuk memberikan Ibu obat. Nanti kita ketemu di ruangan ini saja. Jadi terima kasih ya Bu.